Di dunia ini, banyak orang mengatakan bahwa persahabatan antara laki-laki dan perempuan tidak bisa berjalan dengan baik dan salah satu dari mereka bisa mempunyai perasaan terhadapnya. Tetapi, aku, Adam, dan sahabatku Abigail berbeda. Hubungan kami sangatlah dekat. Kami berteman akrab sejak kecil. Kami, dari kecil, selalu bermain bersama. Tidak ada teman yang kuanggap dekat selain Abigail. Hingga pada masa SMP, saat hari Valentine di sekolah, Abigail menyatakan rasanya kepadaku. Dam, kita bisa bicara sebentar nggak? Ucap Abigail dengan suara yang lembut. Aku pun terbingung dengan kalimat tersebut. Loh, ada apa nih? Ucap aku sambil memikirkan apa yang terjadi. Lalu Abigail berkata, Sebenarnya, gue selama ini punya perasaan sama lo. aku terkejut dengan pernyataan tersebut, mendengar kata-kata tersebut dari sahabat aku sendiri. Eh, seriusan? Lo bercanda doang kan? Ucap aku dengan suara yang lantang. Abigail perlahan-lahan mendekati aku sambil memegang tanganku. Gue serius, gue beneran suka sama lo. Ucap Abigail. Gak. Lo pasti bercanda kan? Gak mungkin orang yang gue anggap sahabat sendiri dari kecil suka sama gue. Ini prank kan? Ucap aku yang masih tidak percaya dengan perkataan Abigail. Ya udah, terserah lo percaya atau enggak. Abigail pun meninggalkan aku sendirian. Dan hari itu merupakan hari terakhir aku berbicara dengan dia. Tak disangka, waktu berjalan begitu cepat. Aku sekarang sudah menduduki SMA kelas 10. Aku sampai sekarang sangat menyesal atas pemikiran yang sangat bodoh saat Abigail ucap hal tersebut. Namun itu merupakan suatu kejadian pada masa lalu. Bel istirahat pun berbunyi. Waktu yang tepat untuk beristirahat setelah pelajaran. Aku dan teman-temanku yang lainnya sedang membicarakan soal percintaan. Tak lama kemudian, aku pun melihat sosok wanita cantik. Aku lihat keindahan di matanya. Cahaya yang bersinar seperti matahari terbit. Senyumannya membuka langit mendung. Dan tawanya yang menyenangkan kupu-kupu. Aku tidak pernah melihat wanita secantik dia. Aku pun mencoba untuk mendekati wanita tersebut. Namun, ketika aku mencoba untuk berbicara kepada dia, aku seakan-akan tidak percaya diri. Dia selalu muncul di pandangan mataku saat jam istirahat. Tiap ku pandang wajahnya, semakin cantik kulihatnya. Suatu hari, ketika aku melihat dia sedang berjalan bersama seorang laki-laki, ia terlihat senang bersamanya. Kelihatannya senang banget dia. Gue tetap harus positive thinking, ucapku dalam hati. Aku menganggap kalau laki-laki tersebut adalah saudara atau kakaknya, yang berarti aku tetap memiliki kesempatan untuk mendapatkan hatinya. Langkah pertama adalah untuk mendekati kakaknya tersebut agar dapat direstui. Oke, gue besok harus bisa ngobrol sama kakaknya. Siapa tahu gue bisa jadi dekat sama dia. Ucapku sambil membayangkan apa yang akan terjadi. Keesokan harinya, aku mulai berani dan mulai ngobrol dengan kakaknya. Halo, kenalin, nama gue Adam. Gue boleh jadi teman lo gak? Ucap aku dengan suara yang sedikit gugup. Oh, halo. Boleh kok. Santai aja. Nama gue Jeremy. Salam kenal ya. Waktu demi waktu, pertemanan aku dan Jeremy menjadi sangat dekat. Ketika pulang sekolah, Jeremy selalu mengajak aku ngobrol sementara. Dam, balik dulu ya. Ia ucap. Tetapi, di saat Jeremy ingin pulang,
Selalu ada wanita yang aku selalu idam-idamkan. Namun, entah mengapa, Jeremy tidak pernah memperkenalkan dia kepadaku. Mungkin dia tidak mengetahui kalau aku sebenarnya ingin berteman dengan adiknya juga. Mungkin besok bisa gue tanya Jeremy tentang adiknya. Aku berpikir seperti itu. Pada keesokan harinya, aku langsung saja bertanya kepada Jeremy. Jer, kira-kira kita bisa ngobrol sebentar gak? Jeremy langsung ucap. Yo, kenapa nih? Tumben-tumbenan. Aku ucap dengan lantang dan gagah. Boleh kenalin gue sama adek lo gak, Jer? Pada saat itu juga, aku melihat muka Jeremy yang terlihat sangat bingung dan terkejut. Lalu ia ucap. Adek? Gue gak punya adek, Dam. Lalu aku menjawab. Jangan bohong lo. Kita perasaan udah deket, Jer. Gue pengen kenalan sama adek lo. Sang bintang di langit benakku. Si bunga mentari di pagiku. Rambutnya yang panjang dan coklat. Matanya yang berisi berbagai macam bintang di langit. Dan suaranya yang bisa menenangkan anak kecil yang menangis. Aku tetap melihat raut wajah Jeremy yang masih tampak bingung. Namun, sekarang wajah dia terlihat seperti dia mengetahui sesuatu. Lalu, Jeremy menjawab dengan suara yang tegas. Dam, itu cewek gue, Dam. Pacar gue. Lalu, aku menjawab. Bohong aja terus. Pengadil kesini. Tolong gue lah, Jer. Ini tuh satu-satunya kesempatan yang gue punya. Lalu, aku melihat Jeremy sudah menyerah dan pasrah. Beberapa menit kemudian, wanita tersebut datang. Lo mau apa lagi, Dam? Sampai nyuruh Jeremy manggil gue. Untuk ngatain gue lagi. Apa nggak capek lo mainin gue? Gue udah move on dari masa lalu. Melupakan lo yang nggak pernah nganggap gue serius. Ucap dia. Sementara itu, Jeremy dengan suara yang kecil mengatakan, Loh, Abigail, lu kenal dia? aku yang sedang kebingungan menjawab, Jer, ini lo yang nyuruh adek lo ngomong gini. Jangan jauhin adek lo dari gue dong. Kan gue cuma mau kenalan. Lo gila atau apa ya? Ini gue, Abigail. Orang yang gak lo anggap serius beberapa tahun lalu. Ucap Abigail dengan suara yang tegas. Hah? Lo Abigail? Kok makin cantik? Ucap aku. Maksud lo ngomong kayak gitu buat apa? Oh apa jangan-jangan lo dulu gak serius sama gue gara-gara dulu itu gue gak secantik sekarang? Ucap Abigail dengan muka sinis. Aku pun terdiam sejenak mendengar kalimat tersebut. Lalu, aku mengeluarkan semua keberanian aku untuk mengucapkan, mungkin diri gue yang dulu pernah menyakitin pesan lo. Cuma, sekarang gue sadar, gue suka sama lo Abigail. Gue punya perasaan sama lo. Setelah aku mengeluarkan kalimat tersebut, Abigail hanya mengeluarkan raut wajah seakan-akan merasa jijik. Lalu Abigail mengucapkan dengan suara yang kecil. Jer, kita tinggalin aja dah ini orang gila. Lalu Jeremy menjawab, Gue kecewa sama lu, Dam. Bisa-bisanya gue temenan sama orang kayak lo. mereka pergi meninggalkan aku sendirian. Aku sekarang sendiri, tidak ada teman. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Apakah aku emang gila? Apakah semua ini hanya terjadi di pikiranku? Apakah ini sebuah simulasi? Sepertinya aku mulai kehilangan akal sehatku. Sementara itu, di rumah sakit jiwa, disitulah terdapat pasien bernama Adam yang sedang diwawancari oleh dua mahasiswa yang melakukan penelitian terhadap pasien RSJ untuk tugas sekolahnya. Mereka bernama Jeremy dan Abigail. Mungkin sampai sini aja ya laporannya, Bi.